curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah ibadah Minggu saat ini kita dasarkan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita pada minggu ini adalah setia pada kehendak Allah. Saat ini marilah kita mewujudkan bakti dan syukur kita kepada Tuhan dengan kita menyanyikan kidung jemaat. Pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir, yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, 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 untuk selamanya dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan yang ada di dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua
Yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah hukum kasih dari Tuhan. Saat ini kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk kita boleh bersama-sama meneliti diri dan juga mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pertobatan Kidung Jemaat 33, bait 2 dan bait 3. Suaramu kudengar. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagi setiap kita yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan anugerah-Nya. Berita anugerah hari ini diambil dari kitab Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9. Demikian sabda Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa syukur dan syafaat. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kasih dan Maha Murah, terima kasih ya Allah atas berkat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Engkau berkenan memberikan kami kehidupan, kesehatan, kecukupan, dan juga damai sejahtera. Juga oleh karena penyertaan Roh Kudus-Mu ya Allah, saat ini, di masa pandemi COVID-19 ini, saat ini kami juga dimampukan untuk boleh bersama-sama beribadah dari rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Engkau berkenan menuntun memberkati kami, sehingga melalui kebaktian ini, iman kami terus terpelihara, dan kami juga terus merasakan akan kasih dan rahmat-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan. Ya Allah kami yang Maha Kasih, kami menyerahkan anak-anak kami yang masih kecil, masih bertumbuh,
anak-anak kami yang masih sekolah, kuliah, bekerja, ataupun yang sudah berumah tangga. Berkatilah mereka semua ya Allah, kiranya mereka tetap sehat, juga senantiasa merasakan kasih-Mu, dan hidup mereka juga berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan keluarga kami semua ya Allah, kami sebagai orang tua, pasangan suami istri, kami sebagai anak, kiranya kami juga dimampukan untuk menjalani peran tanggung jawab kami dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga menyerahkan pekerjaan-pekerjaan kami ya Allah, pekerjaan pemberian-Mu. Kami yang bekerja sebagai pensiunan, petani, pegawai negeri, pegawai swasta, wira swasta, ibu rumah tangga. Berkatilah ya Allah kami semua dalam bekerja, kiranya kami semua juga senantiasa dapat mengucap syukur dalam segala hal. Engkau berkenan menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Ya Allah, kami menyerahkan teman-teman kami, saudara kami yang sedang sakit, oleh karena sakit penyakit, oleh karena usia yang bertambah sepuh. Berkatilah ya Allah, teman-teman kami, saudara kami, juga orang tua kami, kiranya dimampukan untuk memiliki hati yang damai. Dan juga Tuhan berkenan menuntun, memberikan kesehatan dan juga keselamatan. Ya Allah kami yang Maha Kasih, kami juga menyerahkan gereja kami, KJ Wisma Nugraha, dan seluruh gereja-gereja di dunia ini yang menjalankan tugas panggilan di tengah pandemi COVID-19. Berkatilah ya Allah, kiranya gereja Tuhan dimanapun berada, senantiasa dapat menjadi garam dan terang dunia. Ya Allah, saat ini kami juga menyerahkan negara kami Indonesia dan juga seluruh negara di dunia ini yang bersama-sama berjuang menghadapi pandemi COVID-19 yang belum usai. Berkatilah ya Allah para pemimpin bangsa kami yang mengambil kebijakan, Engkau berikan hikmat dan penyertaan. Juga seluruh negara di dunia ini ya Allah, Engkau berkenan memberkati mereka semua. Juga saat ini proses vaksinasi yang terus berjalan, Engkau berkenan berkatinya sehingga semua boleh berjalan dengan baik, sungguh-sungguh menjadi sarana untuk keselamatan seluruh umat manusia di dunia ini. Ya Allah, saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Allah, agar firman yang akan kami baca, kami renungkan, bisa kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami semua. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kebaktian ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan menurut kesaksian Injil Markus 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias,
istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula pada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan keseharian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keinginan dan kehendak adalah hal yang wajar dan alami dimiliki oleh setiap manusia, setiap kita gitu. Setiap kita, setiap orang memiliki sebuah tujuan dalam hidupnya. Dan untuk mencapai tujuan itu dibutuhkan tuntunan. Dibutuhkan sebuah penuntun atau tuntunan. Contohnya misalnya gitu, bagi anak-anak yang memiliki tujuan untuk mendapatkan nilai bagus saat ujian, maka mereka akan mengikuti instruksi dari pembimbing atau guru, ikut les, mengerjakan latihan soal misalnya. Juga bagi yang misalnya punya tujuan untuk jadi PNS, maka mereka akan mempersiapkan diri semaksimal mungkin supaya bisa lolos dalam setiap
tahapan-tahapannya. Dan bagi yang misalnya punya tujuan untuk diet misalnya, membutuhkan tuntunan supaya diet yang dilakukan, dipilih adalah diet yang cocok bagi dirinya. Bagi yang suka bepergian misalnya, untuk mencapai tujuan jika membutuhkan tuntunan peta, GPS, supaya dapat sampai di tempat tujuan. Bagi yang baru membangun kehidupan rumah tangga, atau yang mempersiapkan diri menjadi orang tua, juga butuh tuntunan untuk bisa membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab. Apa yang mau dikatakan dari pernyataan ini, realitas ini adalah bahwa hampir dalam segala aspek kehidupan, manusia itu membutuhkan adanya sebuah tuntunan supaya dapat mencapai tujuan. Menariknya adalah seringkali upaya yang dilakukan untuk mencari tuntunan itu kadang-kadang atau bahkan sering hanya didasarkan pada akal budi manusia saja. Bahkan kemudian manusia sering lupa untuk melibatkan Tuhan. Selain lupa melibatkan Tuhan, manusia kemudian hanya mengandalkan pemikirannya dan keinginannya sendiri, keinginan yang ia miliki. Ada ragamnya, banyak keinginannya. Ya, misalnya punya rumah mewah, mobil bagus, HP canggih, pekerjaan yang mapan, nilai yang bagus. Ketika orang kemudian lupa melibatkan Tuhan, maka bisa jadi orang hanya berfokus pada tujuannya sehingga tidak peduli caranya itu benar atau tidak. Menghalalkan segala cara, pokoknya apa yang kuinginkan harus tercapai. Dan bahkan tidak jarang kemudian yang terjadi, orang kemudian semakin jauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita diajak untuk melihat bahwa dalam kenyataan hidup kita, sebetulnya bisa jadi keinginan kita belum tentu diberkenan oleh Tuhan. Apa yang kita inginkan belum tentu diberkenan oleh Tuhan. Bahkan bisa jadi kadang-kadang baru kita teringat kalau kita berada dalam situasi yang gagal, kita baru ingat Tuhan. Ya Tuhan, apa salahku? Kenapa kok hidupku seperti ini? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita diajak untuk belajar memperhatikan bagaimana manusia, bahkan kita, perlu sekali untuk kemudian terus berjuang, menyelaraskan diri, kesadaran untuk menyelaraskan antara keinginan dan kehendak kita, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita terus membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, relasi yang terus-menerus dekat dengan Tuhan, setia pada firman dan kehendak-Nya, agar kemudian dalam segala hal, kemudian paling tidak kita memiliki kesadaran bahwa ada Allah yang menuntun sehingga cara kita mencapai keinginan adalah cara yang benar, cara yang diperkenan oleh Tuhan, bukan cara-cara yang justru menampilkan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada yang menarik Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih kalau kita kemudian melihat bacaan hari ini, di mana kita bisa menilik kisah Herodes. Herodes seorang raja yang memerintah di wilayah Galilea dan Perea. Waktu itu bagi seorang raja, memiliki istri lebih dari satu adalah hal yang biasa, hal yang lumrah.
Tetapi kita bisa menyaksikan bagaimana waktu itu Herodes mendapat kecaman dari Yohanes Pembaptis. Dalam ayat 18 misalnya, tidak baik engkau mengambil istri saudaramu. Jadi mulai jelas alasan dibalik kecaman Yohanes tadi, bahwa Herodes menjadikan Herodias yang adalah istri pamannya sendiri sebagai istrinya. Dan meskipun Yohanes Pembaptis mengecam tindakan yang dilakukan, tetapi Herodes tidak marah. Bisa disaksikan di ayat yang ke-20b, tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Apa yang mau dikatakan dari teks ini adalah kita bisa membayangkan bahwa saat itu Herodias sedang berada dalam dilema. Jadi Herodias sedang dilema. Sisi lain ia menyadari bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang suci dan yang dikatakannya itu benar. Tetapi sisi lain dihadapkan pada kepentingan dirinya, kesenangan, keinginan, sehingga ada semacam peperangan batin dalam diri Herodes antara mendengarkan Yohanes atau mendengarkan egonya. Dan akhirnya dari kisah Yohanes dan Herodes ini, kita bisa melihat bagaimana akhirnya sifat egois Herodes lah yang menang. Dan akhirnya sifat egois ini membuat Herodes membunuh Yohanes Pembaptis. Sikap egois tadi kemudian dominan dalam diri Herodes yang kemudian menumbuhkan perilaku yang sangat jahat, yaitu menghabisi nyawa Yohanes. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita petik dari kisah ini, bisa jadi apa yang dialami oleh Herodes, yaitu peperangan batin, yang kemudian egoisnya lebih dominan, bisa jadi kemudian terjadi dalam hidup kita. Setiap hari, kapan saja, selalu ada peperangan batin dalam hidup kita. Ya, semoga saja sifat egois itu kemudian tidak lantas kemudian menjadi dominan. Karena bacaan hari ini kemudian memperlihatkan bagaimana begitu besar dampak yang bisa dibuat oleh sifat egois itu. Dari kisah Herodes, sifat egois membuat Herodes kemudian berbuat dosa. Bahkan dalam media-media yang kemudian bisa kita lihat setiap hari, banyak orang yang kemudian tega menghabisi anaknya, pacarnya, mantan istrinya, bahkan yang masih menjadi pasangannya. Jadi sifat egois bisa menjadi awal mula dari sebuah kerusakan kehidupan. Dalam hidup berkeluarga misalnya, karena dimulai dari sikap egois, bisa jadi sebuah keluarga menjadi hancur. Sebuah keluarga yang dimulai dari cita-cita yang sangat mulia, harus berhenti di tengah jalan, oleh karena ketidaksadaran dikuasai sifat egois, yang kemudian memenangkan peperangan batin dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, kisah Herodes sangat dekat dengan hidup kita. Bahkan jika tidak sadar, kita juga bisa jatuh pada hal yang sama. Marilah kita bersama-sama setia pada kehendak Allah. Mari kita setia untuk kemudian terus
melibatkan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Dalam pekerjaan kita, mari tidak melupakan Tuhan. Dalam kehidupan berkeluarga, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dalam seluruh kehidupan ini, jangan pernah melupakan Tuhan, Sang Penuntun kehidupan. Bisa jadi hidup kita akan mengalami kehancuran. Bapak, Ibu, Saudara, juga di masa pandemi COVID-19 ini yang belum usai, mari kita juga tidak menjadi egois. Mari kita terus mentaati protokol kesehatan yang sudah diatur pemerintah sebagai upaya saling menjaga sesama demi keselamatan. Dengan sadar mengikuti anjuran pemerintah di masa PPKM ini dan seterusnya, itu merupakan bagian dari perwujudan iman dan bentuk ketaatan kepada Allah. Terwujudnya shalom, terwujudnya keselamatan bersama. Kiranya bacaan ini semakin menyadarkan bahwa setiap hari ada peperangan batin. Semoga sifat egois tidak menang dalam hidup kita. Tetapi justru sebaliknya, sikap egois dapat kita tekan sekeras-kerasnya sehingga Tuhanlah yang menjadi penguasa kehidupan kita dan itu betul-betul kita wujudkan dalam hidup keseharian. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita saat ini mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita oleh karena rahmat dan kasih-Nya yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kita. Bacaan diambil dari Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil diiringi nyanyian Kidung Jemaat 385 bait 1-3. Burung pipit yang kecil. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah kami yang Maha Kasih, terima kasih
Engkau telah menuntun kebaktian di hari ini. Kami bersyukur ya Allah oleh karena rahmat-Mu, sabda-Mu yang menuntun hidup kami agar kami boleh menemukan damai sejati di dalam persekutuan dengan Engkau. Saat ini ya Allah, kami telah menghaturkan persembahan sebagai wujud syukur kami. Terimalah ya Allah persembahan ini dan kiranya Engkau berkenan menuntun memberkati majelis gereja yang mengolah persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebaktian minggu ini telah usai. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Allah. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.